Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabarnya hari ini? Sudah olahraga? Good job jika sudah olahraga. Bagi yang belum, jangan lupa sempatkan olahraga ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk tema 4, subtema 1. Kira-kira pada tema kali ini kita akan belajar apa ya? Oke, kita buka slide berikutnya. Nah, ini dia. Pada subtema 1 ini, muatan PJOK kita kali ini adalah pada KD 3.4 dan 4.4. Ada apa di KD tersebut? Tara, ini dia. Jadi pada KD 3.4 dan 4.4, anak-anak harapannya dapat memahami serta mempraktikkan prosedur bergerak secara seimbang, lentur, dan kuat dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau permainan tradisional. Nah, anak-anak semua bisa membuka pepetik halaman 19. Di situ terdapat beragam gerakan keseimbangan statis yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebelum praktik kita cari tahu dulu yuk, apa sih keseimbangan statis itu? Nah, ini dia. Jadi, keseimbangan statis adalah keseimbangan tubuh tanpa berpindah tempat. Hampir mirip seperti dengan gerak non-lokomotor, tetapi dalam gerak keseimbangan statis kita harus mempertahankan keseimbangan. Nah, apa itu keseimbangan? Jadi, keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan pada posisi tubuh tertentu. Nah, jadi keseimbangan statis ini adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi tertentu tanpa berpindah tempat. Paham sampai di sini? Nah, kalau misalkan keseimbangan dinamis akan kita pelajari pada semester berikutnya. Untuk kali ini kita masih belajar yang statis, yaitu keseimbangan tanpa berpindah tempat. Oke. Ini adalah materi kita hari ini. Yang pertama yaitu jinjit, kemudian sikap pesawat, kemudian sikap V, dan yang terakhir adalah sikap lilin. Nah, anak-anak semua sudah familiar ya dengan nama-nama dan gerakan-gerakan tersebut. Sudah pernah mempraktikkan? Oh, ternyata ada yang sudah dan ada yang belum. Oke, kita mulai saja pada gerak keseimbangan. Nah, anak-anak, jadi gerak keseimbangan itu tidak hanya dilakukan dengan cara berdiri, bisa juga dengan duduk ataupun juga dengan berbaring loh. Nah, jadi walaupun nanti anak-anak tiduran atau rebahan, kita tetap bisa melakukan gerak keseimbangan statis. Jadi walaupun kalian tetap berolahraga di rumah, kalian bisa melakukannya dengan posisi berbaring, duduk maupun berdiri. Gampang ya? Oke, kita masuk pada sikap yang pertama. Gerakan keseimbangan yang pertama, jreng-jreng, ini dia. Berdiri jinjit. Pasti anak-anak semua sudah pernah melakukannya kan? Nah, anak-anak semua, gerakan jinjit ini juga sangat bagus untuk memaksimalkan tumbuh kembang kalian. Jadi siapa yang di sini ingin tinggi? Nah, kalau kalian ingin tinggi, gerakan jinjit ini adalah olahraga yang sangat-sangat simpel yang bisa kalian lakukan. Caranya gampang. Cukup angkat kedua ujung kaki bagian belakang kalian atau tumit, kemudian jadikan jari-jari kaki kalian sebagai tumpuan. Tahan beberapa menit atau beberapa detik semampu kalian. Setelah itu istirahat dan lakukanlah lagi. Mudah ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut ke gerakan berikutnya, yaitu gerakan sikap kapal terbang atau pesawat terbang. Nah, sudah pernah lihat pesawat kan? Iya, ada sayap, ada badan, dan juga ada ekor. Nah, anak-anak semua,
Gerakan sikap kapal terbang atau pesawat terbang ini kelihatannya sulit, tapi sebenarnya sangat mudah loh. Oke, kita ikuti step-stepnya ya. Yang pertama, dimulai dari berdiri tegak dulu. Setelah itu, bungkukkanlah tubuh perlahan. Kemudian, salah satu kaki dijadikan sebagai tumpuan. Perhatikan, kaki yang dijadikan sebagai tumpuan, lututnya tidak boleh ditekuk. Kenapa? Karena supaya lututnya tidak menimpa berat badan kalian terlalu berlebihan. Jadi berat badannya tetap pada telapak kaki. Betul sekali. Nah, kemudian satu kaki sebagai tumpuan, satu kaki lainnya diangkat. Nah, ini dia. Ketika kaki hendak diangkat sebagai penstabil, bentangkanlah kedua lengan kalian ke samping kanan dan kiri sehingga tubuh kalian lebih balance atau lebih seimbang. Kemudian tahan beberapa saat. Setelah itu turunkan kaki secara perlahan. Nah, anak-anak semua, jika kalian belum mampu lurus seperti yang ada pada gambar, angkatlah kakimu sesuai dengan kemampuanmu masing-masing. Oke, kita langsung masuk ke gerakan selanjutnya, yaitu sikap V atau sikap selonjor kemudian diangkat kakinya. Nah, untuk sikap V ini kita mulai dari posisi duduk dengan kaki diluruskan ke depan, tidak ke samping kanan atau kiri ya, tapi lurus ke depan. Kalau bisa ujung kakinya poin, kalau tidak bisa ujung kakinya tidak poin, tidak apa-apa. Setelah itu telapak tangan kalian letakkan di belakang badan kalian. Nah, seperti pada gambar ini. Usahakan sikunya jangan ditekuk ya, sikunya juga lurus. Setelah itu ingat bergerak dari pinggul, jadi pinggul kalian yang bergerak. Oke. Nah, kemudian bergerak dari pinggul, angkat kakimu lurus ke atas kira-kira 45 derajat. Kemudian pandangan juga 45 derajat. Kenapa? Agar dagunya terbuka. Ketika dagu terbuka, tubuhmu akan lebih seimbang dan juga lebih stabil. Jelas semuanya di sini? Setelah itu turunkan kakimu secara perlahan. Mudah ya melakukan sikap V ya. Nah, berikutnya adalah sikap keseimbangan yang terakhir, yaitu sikap lilin atau candle pose. Sudah pernah melihat lilin semuanya? Ya, tapi lilinnya tidak terbakar kali ini. Nah, yang pertama, sikap lilin kita lakukan dengan cara tidur terlebih dahulu. Tidur terlentang, kemudian kedua tangan dan kedua lengan luruskan dan letakkan di samping badan seperti pada gambar. Kalau bisa telapak tangannya menekan kuat ke lantai atau ke matras. Setelah itu dari sini ingat yang bergerak dari pinggul. Usahakan ketika kalian mau melakukan gerakan mengangkat kaki, usahakan kalian mengumpulkan tenaga dulu dengan cara mengambil nafas dari hidung, kemudian membuang nafas, kunci perutnya kuat-kuat. Setelah itu barulah angkat kaki kalian, ini akan lebih ringan. Nah, bedanya dengan sikap V tadi, jika sikap lilin diangkatnya 90 derajat. Kalau sikap V tadi hanya 45 derajat ya. Oke, setelah diangkat, kalau sudah pada posisi ini biasanya ringan anak-anak, namun posisi mengangkatnya inilah yang berat. Nah, pada posisi ini sudah ringan, sudah stabil. Kemudian turunkanlah kaki kalian secara perlahan. Mudah ya anak-anak ya. Oke, sekarang kita buka bepetik halaman 20 yuk. Pada halaman 20 ini ada latihan yang akan kita kerjakan bersama-sama. Oleh karena itu, siapkanlah peralatan tulis kalian. Nomor 1, perhatikan gambar, berilah tanda centang pada gerak keseimbangan statis. Ingat statis berarti dia tidak berpindah tempat. Yang pertama gambar A. Iya, kita centang ya. Gambar A ini adalah gerakan keseimbangan statis, yaitu sikap kapal terbang. Kemudian yang B. Oh, yang B ini tidak statis. Kenapa? Karena di sini kakinya berpindah, berarti dia tidak kita centang ya. Berikutnya kita masuk yang C. Yang C ini, iya betul sekali, ini adalah statis, berarti kita centang lagi, ini adalah sikap V. Kemudian yang D,
Iya, kita centang lagi. Ini adalah sikap lilin. Wah, anak-anak daya ingatnya bagus ternyata. Kita masuk ke nomor 2. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar. Oke, gerakan keseimbangan dapat dilakukan dengan berdiri. Betul atau salah? Betul, berarti kita centang. Kemudian, yang B, berdiri jinjit termasuk gerakan keseimbangan berdiri. Betul atau salah? Betul lagi, kita centang lagi. Kemudian yang C, keseimbangan statis dilakukan tanpa berpindah tempat. Statis? Betul, iya, tanpa berpindah tempat, kita centang lagi. Kemudian sikap lilin termasuk gerak keseimbangan berdiri. Ayo, sikap lilin dimulai dari apa tadi? Dari rebahan. Nah, berarti dia tidak berdiri ya. Oke, berarti tidak kita centang. Kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman 21. Nah, di halaman 21 ini adalah nanti gerakan yang akan kalian praktikan. Kita langsung masuk ke nomor 3. Berilah tanda centang pada sikap lilin yang benar. A, posisi tubuh berdiri tegak. Salah ya, berarti kita kosongi. Kemudian pandangan mata lurus ke atas. Betul atau salah? Betul, jadi ketika sikap lilin pandangan mata kita lurus ke atas. Setelah itu kedua kaki diluruskan ke atas. Betul juga. Kemudian kedua tangan lurus ke samping tubuh. Betul juga. Yang terakhir, kedua tangan bertolak pinggang. Betul atau salah? Salah. Bertolak pinggang itu maksudnya adalah tangannya ada di pinggang. Oke, kita masuk nomor 4. Lengkapilah kalimat berikut dengan sikap tubuh yang tepat. Kita mulai. Gerakan keseimbangan statis dilakukan tanpa titik-titik-titik tempat, tanpa berpindah. Kita tulis kata berpindah di sini. Berikutnya, gerakan yang dapat dilakukan dengan posisi apa tadi? Keseimbangan berdiri, duduk, ataupun tidur. Nah, kemudian salah satu contoh gerak keseimbangan posisi berdiri adalah sudah kita bahas ya. Tadi apa? Jinjit dan juga sikap kapal terbang. Good job anak-anak semua. Kita masuk ke nomor terakhir, yaitu nomor 5. Lengkapilah kalimat berikut. Agung melakukan gerak keseimbangan dengan posisi apa ini? Iya, posisi V. Iya, kita sikap V. Kita tulis sikap V di sini ya. Kemudian sikap V atau sikap selonjor angkat kaki juga boleh. Kemudian posisi tubuh Agung dimulai dari duduk. Iya. Posisi tubuhnya tentunya tegak ya, tapi di sini kita mulai dari duduk. Setelah itu pandangan mata bisa ke depan boleh, ke atas juga boleh. Nah, kenapa? Karena ini mata tujuannya adalah stabil. Yang terpenting di sini adalah untuk menjaga tubuh agar tetap mempertahankan posisinya. Kemudian jadi jawabannya adalah bisa ke depan atau juga bisa ke atas. Tergantung dari kemampuan keseimbangan anak masing-masing. Kemudian kedua tangan titik-titik badan berada di mana? Iya, di belakang. Kita tulis di belakang di sini. Kemudian kedua kaki titik-titik-titik ke depan. Kita tulis apa? Diluruskan ke depan. Alhamdulillah halaman 21 sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke tugas. Ini dia tugas anak-anak minggu ini. Perhatikan ada tugas praktik ya. Yang pertama, cermatilah video pembelajaran dari awal hingga akhir. Setelah itu, kerjakan buku petik 1D halaman 20 hingga 21. Setelah itu, praktikkan 4 gerakan keseimbangan yang sudah kita pelajari barusan. Kemudian kirimkan di Google Classroom kelas kalian masing-masing atau ke nomor WhatsApp guru olahraga kelas kalian masing-masing. Setelah itu, jangan lupa kerjakan soal evaluasi pada hari Jumat.
terima kasih sekali sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan badan yang bugar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.